Dr. Jojor Putrini Sinaga SPKJ di Apotik Gembira. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang gangguan yang sering dialami oleh anak-anak, yaitu gangguan pemusatan perhatian dan atau hiperaktivitas atau GPPH. Nah, para pakar sendiri sering menyebut gangguan ini sebagai ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Gangguan hiperaktivitas atau GPPH ini dicirikan dengan ada dua gejala yang khas, yaitu anak yang tidak bisa diam atau sangat aktif dan adalah anak yang tidak mampu memusatkan perhatian pada satu tugas atau satu pekerjaan tertentu. Nah, gejalanya seringkali terlihat ketika anak itu mulai memasuki usia sekolah. Mengapa? Karena pada saat anak memasuki usia sekolah, mereka biasanya dituntut untuk dapat duduk dengan tenang, untuk dapat memusatkan perhatian pada satu tugas yang diberikan kepada mereka, atau dituntut untuk dapat memusatkan perhatian pada pelajaran-pelajaran tertentu yang diajarkan oleh guru untuk beberapa waktu lamanya. Dan biasanya anak ADHD ini mengalami kegagalan untuk hal-hal tersebut. Nah, bagaimana dengan jumlahnya? Ternyata pemirsa, jumlah anak-anak dengan ADHD ini sangat banyak loh angkanya ya, sangat tinggi. Diperkirakan sekitar 3-10% dari anak-anak usia sekolah di seluruh dunia itu menderita ADHD. Dan bahkan di negara Amerika sendiri 20% dari anak usia sekolah itu menderita ADHD. Ya, dan dari penelitian yang baru-baru ini dilakukan, ternyata 30 dari 600 anak yang diteliti itu adalah penderita ADHD. Dan pada tahun-tahun terakhir ini, dari kunjungan anak-anak yang berobat ke poli jiwa di satu rumah sakit besar di Indonesia, itu dari 500 anak itu terdapat sekitar 100 anak dengan ADHD. Apa saja penyebab ADHD ini? Penyebabnya adalah ada beberapa teori, yaitu yang pertama adanya kelainan pada struktur anatomi otak itu sendiri. Misalnya bisa di lobus prefrontalis, di nucleus caudatus, atau di cerebellum. Yang kedua adalah adanya gangguan pada neurotransmitter di otak atau zat kimia di otak. Yang paling sering adalah dopamin, yaitu terjadinya peningkatan sistem dopaminergik atau peningkatan neurotransmitter dopamin. Penyebab yang ketiga adalah diduga karena adanya faktor genetika, yaitu adanya mutasi gen yang diduga terjadi karena struktur gen yang berubah pada individu tersebut. Sedangkan penyebab lain adalah karena adanya kelainan pada saat bayi itu lahir, anak itu lahir. Jadi ada kelainan pada jalan lahir, misalnya trauma pada saat lahir, trauma pada saat kehamilan. Misalnya ibu yang mengalami trauma atau cedera pada saat kehamilan atau pada saat melahirkan. Atau bisa juga terjadi karena proses kelahiran yang lama, ya. Dan juga bisa penyebabnya karena bayi dengan berat badan lahir rendah, atau bayi dengan prematur atau kehamilan yang kurang umur. Nah pemirsa, apa saja masalah yang sering dialami oleh anak-anak dengan ADHD ini? Mereka seringkali mengalami satu adalah masalah akademis. Anak-anak dengan ADHD biasanya mereka mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk belajar. Jadi mereka biasanya mengalami kesulitan untuk membaca, menulis, berhitung, dan beberapa mata pelajaran yang lain. Anak-anak ADHD juga memiliki masalah dalam perilaku. Mereka biasanya sangat aktif, banyak sekali gerak, mereka tidak bisa diam, mereka tidak bisa duduk bertahan lama untuk beberapa waktu yang diminta oleh guru
atau oleh orang tua atau oleh pendidik. Sehingga mereka kalau duduk di dalam kelas, biasanya mereka akan berjalan atau berkeliling-keliling di dalam kelas. Nah, anak ADHD juga memiliki masalah hubungan interpersonal dengan teman-temannya. Mereka sering usil, sering jahil, jadi mereka sering mengganggu teman-teman. Seringkali dilaporkan anak-anak ADHD itu sering mengganggu teman-temannya dan juga seringkali memiliki masalah interpersonal dengan saudara kandung. Misalnya sering berkelahi, sering memukul, dan sering berbuat kasar. Dan beberapa anak ADHD dilaporkan juga mereka seringkali mengalami satu perilaku, yaitu mudah emosi, mudah marah ya. Jadi mereka tidak sabar ya dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan. Mereka sering terburu-buru dan tidak bisa sabar sehingga tugas-tugas mereka sering tidak selesai. Jadi mereka bosan dan tidak bisa sabar mengerjakan suatu tugas yang diberikan sampai selesai. Jadi tugas mereka tidak pernah selesai kalau tidak dibantu. Jadi anak ADHD seringkali mengalami masalah seperti ini. Nah, selain itu anak-anak ADHD juga seringkali mengalami kehilangan barang-barang. Misalnya pensil, penghapus, tempat pensil, buku. Mengapa? Karena mereka seringkali terburu-buru sehingga ketika mereka pulang sekolah atau pulang dari les atau pulang dari suatu tempat, mereka tidak menyadari bahwa mereka telah ketinggalan barang-barang mereka karena mereka selalu melakukan suatu hal dengan tidak sabar atau terburu-buru karena mereka memiliki masalah emosi. Nah, pemirsa, apa masalah yang sering dialami orang tua yang memiliki anak dengan ADHD? Nah, orang tua yang memiliki anak dengan ADHD ini adalah seringkali orang tua ini menjadi kewalahan. Kenapa? Karena anaknya itu tidak bisa diam, sering bergerak, berlari sana-sini sehingga orang tua merasa lelah atau letih menjaga mereka. Nah, ini juga sering dikeluhkan oleh pengasuh, ya kalau anak itu masih ada pengasuh. Yang kedua, masalah yang sering dialami oleh orang tua adalah masalah soal akademis. Orang tua sering dipanggil ke sekolah karena anak sering bermasalah. Tadi misalnya berkelahi dengan teman, mengganggu teman, atau jahil dengan teman. Yang ketiga adalah orang tua seringkali mengeluh tentang akademis anak. Jadi anak mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, dan berhitung karena tadi anak-anak ADHD adalah anak-anak yang sulit berkonsentrasi dan konsentrasi mereka mudah sekali untuk distrak atau terpecah. Jadi pada saat guru menerangkan, anak-anak itu tidak bisa berkonsentrasi sehingga anak-anak itu harus mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, berhitung, dan pelajaran-pelajaran lainnya. Sehingga orang tua seringkali mengeluh tentang hal ini kepada kami. Nah, di satu sisi juga kadang-kadang orang tua dengan ADHD karena anaknya sangat aktif dan tidak bisa berkonsentrasi, orang tua kadang-kadang menjadi memiliki pola asuh yang berlebihan. Misalnya, terlalu mendisiplinkan anak sangat keras sehingga anak menjadi jatuh ke depresi, anak menjadi cemas, dan anak menjadi takut. Nah, tidak jarang juga orang tua sendirilah yang menjadi depresi atau depres dengan perilaku anak mereka karena tidak tahu harus mencari pertolongan kemana. Seringkali orang tua ketika dipanggil guru atau dipanggil pihak sekolah, orang tua menjadi sangat khawatir dengan keadaan akademis anak mereka. Malah kadang-kadang anak dengan ADHD kalau tidak diterapi dengan baik, seringkali anak ini menjadi anak yang harus mengulang di kelas atau tinggal kelas, tidak naik kelas. Inilah yang menjadi kecemasan orang tua. Bahkan beberapa dari orang tua, pasangan orang tua seringkali saling menyalahkan. Misalnya anak mereka mengalami ADHD. Nah, pihak ayah seringkali menyalahkan ibu. Kenapa? Karena dikatakan mungkin salah asuh, terlalu memanjakan, dan sebagainya. Sehingga kedua orang tua menjadi sering bertengkar karena
kondisi anak mereka yang tidak sama dengan anak-anak lainnya. Nah, bagaimana dengan kondisi di sekolah? Anak-anak ADHD di sekolah sering dikenal atau diberi cap atau label sebagai anak yang bandel, anak yang usil, anak yang jahil, anak yang tidak bisa diam, anak yang selalu berjalan di dalam kelas, anak yang sulit akademisnya. Nah, mereka biasanya diberi label atau cap seperti itu. Nah, di sekolah dalam mengerjakan tugas-tugasnya, anak-anak ADHD juga tadi seperti saya katakan, mereka selalu mengerjakan tugas itu secara terburu-buru, tidak sabar, dan sering bosan. Sehingga tugas-tugas mereka itu hampir tidak pernah selesai. Misalnya mereka diberikan tugas 10 soal atau 5 soal. Biasanya anak-anak ADHD hanya mengerjakan 1 atau 2 soal saja, setelah itu mereka tidak mau lagi atau tidak mampu menyelesaikannya. Sehingga mereka mendapatkan nilai buruk di sekolah. Padahal sebenarnya banyak dari anak-anak ADHD ini yang memiliki IQ yang baik, dan kalau diterapi dengan benar, maka sebenarnya anak-anak ADHD itu bisa mengerjakan atau menyelesaikan tugas mereka dengan baik, karena sebenarnya beberapa anak-anak ADHD memiliki IQ rata-rata yang sama dengan anak-anak lainnya. Dan bahkan tidak jarang anak-anak dengan ADHD memiliki IQ atau kepintaran yang lebih dari anak-anak lain, hanya saja karena mereka tidak mampu berkonsentrasi dengan baik dan tidak mampu duduk diam, sehingga mereka tidak menyelesaikan tugas mereka dengan baik, sehingga mereka mendapatkan nilai buruk di sekolah. Padahal sebenarnya mereka adalah anak-anak yang cukup cerdas, tapi karena tidak diterapi dengan baik sehingga nilai mereka menjadi buruk di sekolah. Nah, pemirsa yang budiman, apa yang akan terjadi bila anak-anak dengan ADHD atau anak hiperaktif ini tidak diobati atau tidak diterapi dengan baik? Yang bisa terjadi adalah satu, tentu kegagalan akademik ya. Jadi mereka biasanya mengalami nilai-nilai yang buruk di sekolah, mendapatkan nilai yang buruk di sekolah, dan mengalami kegagalan dalam bidang akademik. Sehingga mereka bisa jatuh ke dalam depresi. Kenapa? Karena ketika teman-teman mereka naik kelas atau lebih maju dalam pelajaran, mereka ketinggalan dalam pelajaran. Yang kedua, apabila tidak diterapi dengan baik, pada saat usia remaja, mereka semakin mengerti bahwa mereka ketinggalan dari teman-teman mereka, dan mereka akhirnya menutup diri dan tidak mau bergaul. Jadi mereka biasanya tidak memiliki teman. Dan bila ADHD ini berlangsung terus-menerus tidak diterapi dengan baik sampai dewasa, maka anak-anak dengan ADHD bisa akan mengalami kegagalan akademik pada saat di perguruan tinggi, karena sebenarnya dia mampu secara kepintaran atau kecerdasan, namun anak-anak dengan ADHD seringkali mengalami gangguan dalam konsentrasi belajar. Makanya ini harus diterapi dengan baik. Dan saat nanti dia bekerja, dia tidak akan mampu melakukan pekerjaannya dengan baik, dan seringkali terjadi kegagalan dalam bekerja. Dan dari penelitian yang dikemukakan di dalam kepustakaan bahwa anak-anak ADHD yang tidak diterapi dengan baik pada saat dewasa, mereka akan seringkali mengalami drop out saat di dalam SMA atau perguruan tinggi. Dan dalam pekerjaan mereka seringkali dipecat karena tidak mampu bekerja dengan baik. Dan kemudian mereka seringkali melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam sosial, dan juga seringkali mereka mengalami kegagalan dalam pernikahan mereka. Juga anak ADHD seringkali mendapatkan resiko cedera atau resiko untuk melakukan tindakan bunuh diri atau suicide. Oleh sebab itu pemirsa, yang hendak kami sampaikan adalah bahwa ADHD atau gangguan hiperaktif ini adalah gangguan yang cukup serius,
Kalau tidak ditangani dengan baik, maka anak akan mengalami kegagalan dalam bidang pendidikan, akademis, pekerjaan, dan seringkali melakukan pelanggaran hukum sehingga harus masuk ke dalam tahanan atau masuk ke ranah hukum. Apakah adik-adik ada obatnya? Tentu saja ada. Biasanya anak-anak dengan ADHD kita berikan obat metilpenidat, itu adalah drug of choice-nya atau terapi pilihan pertama. Namun ada obat-obat lain yang kita bisa berikan, yaitu seperti moclobemid, clonidine, thioridazine, carbamazepine. Nah, itu bisa menjadi pilihan juga untuk terapi. Selain itu, kita bisa memberikan terapi supportive reinforcement atau pemberian reward. Jadi anak-anak dengan ADHD kita berikan berupa reward atau penghargaan saat dia berhasil melakukan tugas-tugasnya dengan baik, saat dia berhasil melakukan satu perilaku yang kita minta atau yang kita inginkan. Dan bila sistem reward atau penghargaan ini tidak berhasil atau kurang berhasil, maka kita bisa memberikan namanya sistem punishment atau time out. Jadi anak ini diberikan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Misalnya kalau dia melakukan pelanggaran, tidak mau melakukan tugas, maka kita memberikan lagi tambahan waktu untuk dia melakukan tugasnya, atau kita menahan penghargaan atau reward yang selama ini kita janjikan kita berikan. Jadi dia tidak mendapatkan reward yang seharusnya dia dapatkan. Nah, bagi orang tua yang memiliki anak dengan hiperaktivitas atau ADHD, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Carilah bantuan profesional. Bawalah anak Anda ke psikiater yang berpengalaman menangani ADHD. Anak Anda bisa diterapi dengan baik dan ada obatnya. Dan tentu saja dari penelitian atau dari pengalaman kami, anak yang ditreatment atau diberikan terapi dengan baik, mereka biasanya lebih berhasil dalam akademik, dalam perilaku, dan dalam hubungan interpersonal dengan teman-temannya. Terima kasih pemirsa yang budiman. Demikianlah dari kami sedikit penjelasan tentang gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Terima kasih. Salam sehat dari saya, Dr. Jojor Putri Nisinaga SPKJ, psikiater Anda di Apotek Gembira, Jalan Sungai Raya Dalam, Pontianak. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat.